Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abil Lavani Rafita Putri dari kelas A, Tadris Biologi. Di sini saya akan memaparkan mengenai esai tentang informasi sebagai makna data ruang lingkup biologi. Biologi merupakan ilmu yang mempelajari organisme hidup dan interaksi mereka dengan lingkungan. Sangatlah bergantung pada konsep informasi. Informasi dalam biologi bukan hanya sekedar data yang statis. Ia merupakan potongan-potongan esensial yang membawa makna dan nilai strategis dalam menjelaskan fenomena alami. Nah, dalam tulisan ini kita akan menjelajahi makna dan ruang lingkup informasi dalam biologi serta bagaimana dia memainkan peran kunci dalam pemahaman ilmiah kita tentang dunia organisme hidup. Selanjutnya terdapat definisi informasi di biologi. Informasi pada dasarnya adalah hasil pengolahan data yang berarti secara signifikan bagi individu maupun populasi organisme. Di biologi, informasi dapat berwujud genetik, fenotipik, ekologi, atau bahkan perilaku. Genom manusia misalnya adalah sebuah repositori informasi yang kompleks, mengandung instruksi untuk sintesis protein, regulasi genetik, dan respon terhadap stres atau penyakit. Setiap pasangan basa nitrogenous DNA membawa kode genetik yang unik, menjadikannya sumber utama informasi bagi seluruh proses kehidupan. Fenotip, yaitu karakteristik fisik maupun perilaku suatu individu, juga merupakan bentuk informasi yang penting. Perilaku seekor hewan, seperti migrasi musim panas, dapat dipengaruhi oleh kombinasi faktor-faktor genetik dan lingkungan. Dengan demikian, perilaku ini mempresentasikan adaptasi evolutif dan kompleks, dan berguna bagi survival populasi. Ekologi biologi juga bergantung pada konsep informasi. Interaksi antara organisme dan lingkungan saling mempengaruhi satu sama lain. Informasi tentang komunitas mikroorganisme di tanah, misalnya, dapat membantu kita memahami siklus nutrien dan proses dekomposisi. Data ini tak hanya informatif, tapi juga strategis dalam pengelolaan sumber daya alam. Kemudian, terdapat mekanisme pengolahan informasi biologis. Biological systems have evolved sophisticated mechanisms to process information efficiently. Salah satu contoh yang paling signifikan adalah sistem genetik manusia. DNA berfungsi sebagai kode yang mentransfer informasi dari generasi ke generasi. Protein sintesis adalah proses yang kompleks di mana ribosom membaca kode genetik dari mRNA untuk mensintesis protein yang diperlukan oleh sel. Selain itu, neural network dalam otak manusia merupakan model yang ideal untuk mempelajari mekanisme pengolahan informasi biologis. Sistem saraf bekerja dengan cara integrasi data sensorik dari lingkungan eksternal dan internal untuk membuat reaksi yang tepat. Contohnya, sistem visual otak dalam menginterpretasikan cahaya dan warna untuk membentuk gambar mental yang realistik. Selanjutnya, pentingnya informasi biologi dalam konteks ilmiah. Informasi biologi sangatlah penting dalam konteks ilmiah karena membantu kita memahami struktur dan fungsi organisme hidup secara lebih dalam. Data genomik modern telah membuka pintu menuju era translasi genetik, yaitu bidang studi yang fokus pada aplikasi teknologi genetik untuk diagnosis dan pengobatan penyakit. Genomik personalisasi misalnya memungkinkan dokter untuk meregangkan profil genetik pasien individu untuk menargetkan terapi yang efektif. Selain itu, analisis populasi dan evolusioner berguna dalam memprediksikan perilaku adaptif populasinya terhadap perubahan lingkungan. Studi molekuler DNA mitokondrial telah membuktikan hubungan filogenetik antar spesies primata, memberikan insinyur rekayasa genetik inspirasi untuk manipulasi genetik yang lebih presisi. Selanjutnya terdapat ruang lingkup makna data biologi. Jadi ruang lingkup makna data biologi sangat luas dan kompleks, mulai dari level subseluler hingga ekosistem. Setiap tingkat memiliki karakteristik unik yang membutuhkan interpretasi yang teliti. Berikut beberapa contoh ruang lingkup makna data biologi. Yang pertama terdapat genomik dan proteomik. Dalam biologi modern, dua bidang yang sangat penting dalam memahami kehidupan di tingkat molekuler adalah genomik dan proteomik. Keduanya berfokus pada pengumpulan
analisis, dan interpretasi data biologis yang berkaitan dengan genom atau materi genetik dan proteom atau kumpulan protein suatu organisme. Pemahaman yang mendalam tentang kedua bidang ini memberikan wawasan yang signifikan mengenai fungsi biologis, interaksi antar molekul, dan mekanisme penyakit. Yang kedua terdapat ekologi dan konservasi. Informasi juga sangat penting dalam ekologi dan konservasi. Data tentang populasi spesies, interaksi antar spesies, dan perubahan lingkungan membantu ilmuwan merumuskan strategi konservasi yang efektif. Misalnya, penggunaan teknologi pemantauan satelit untuk melacak pergerakan satwa liar memberikan wawasan berharga tentang perilaku migrasi dan habitat mereka. Dengan memahami pola migrasi burung atau mamalia besar, kita dapat merancang koridor konservasi yang aman bagi spesies tersebut. Selain itu, data iklim dan lingkungan membantu kita memprediksi dampak perubahan iklim terhadap ekosistem dan spesies tertentu. Selanjutnya terdapat fisiologi dan farmakologi. Fisiologi dan farmakologi adalah dua disiplin ilmu yang sangat penting dalam biologi, khususnya dalam memahami bagaimana organisme berfungsi dan bagaimana obat-obatan mempengaruhi fungsi tersebut. Keduanya berfokus pada pengumpulan dan analisis data biologis yang berkaitan dengan proses kehidupan dan interaksi antara zat-zat kimia dengan sistem biologis. Selanjutnya terdapat biometrika dan statistika komputer. Biometrika dan statistika komputer adalah dua disiplin yang sangat penting dalam analisis dan biologis. Keduanya berfokus pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi data untuk memahami fenomena biologis, serta menerapkan metode statistik untuk menarik kesimpulan dari data yang kompleks. Dalam konteks biologi, pemahaman yang mendalam tentang biometrika dan statistika komputer dapat membantu peneliti dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam penelitian biologi. Kemudian yang terakhir terdapat bioinformasi dan genomik komparatif. Bioinformasi dan genomik komparatif adalah dua bidang yang berkaitan erat dalam biologi molekuler, yang berfokus pada analisis data biologis untuk memahami struktur, fungsi, dan evolusi genom. Keduanya memainkan peran penting dalam penelitian biomedis, pengembangan obat, dan pemahaman mekanisme biologis yang mendasari berbagai fenomena kehidupan. Kemudian terdapat aplikasi praktis dari informasi biologi. Yang pertama, terdapat pertanian berkelanjutan. Informasi biologi memiliki aplikasi praktis yang signifikan dalam pertanian berkelanjutan. Dengan memahami genom tanaman, ilmuwan dapat mengembangkan varietas unggul yang tahan terhadap hama dan penyakit serta mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Misalnya, teknik rekayasa genetika telah menghasilkan tanaman transgenik yang lebih produktif dengan ketahanan terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim. Selain itu, data tentang mikrobioma tanah, komunitas mikroorganisme di tanah, dapat membantu petani meningkatkan kesuburan tanah dan produktivitas tanaman. Dengan memanfaatkan informasi ini, praktik pertanian dapat ditingkatkan tanpa merusak ekosistem. Yang kedua, kesehatan masyarakat. Dalam konteks kesehatan masyarakat, informasi biologi berperan penting dalam pengendalian penyakit menular. Melalui pemantauan epidemiologis dan analisis data genetik patogen, ilmuwan dapat melacak penyebaran penyakit dan merumuskan strategi intervensi yang tepat. Contohnya adalah penggunaan data genetik virus SARS-CoV-2 untuk memahami varian baru selama pandemi COVID-19. Informasi ini memungkinkan para ilmuwan untuk mengembangkan vaksin yang lebih efektif, serta merespon dengan cepat terhadap perubahan virus. Kemudian teknologi rekayasa genetik. Rekayasa genetika adalah area lain di mana informasi biologis memiliki dampak besar. Dengan teknik seperti CRISPR, Cas9, peneliti dapat mengedit gen dengan presisi tinggi untuk menciptakan organisme dengan sifat-sifat tertentu. Ini tidak hanya bermanfaat dalam penelitian dasar, tetapi juga memiliki aplikasi praktis di bidang pertanian, kedokteran, dan bioteknologi. Misalnya, pengembangan tanaman tahan hama melalui rekayasa genetik dapat mengurangi penggunaan pestisida kimiawi yang berbahaya bagi lingkungan. Di bidang kedokteran, terapi gen menawarkan harapan baru bagi pasien dengan penyakit genetik langka. Kemudian tantangan dalam menggunakan informasi biologis. Jadi yang pertama itu terdapat etika rekayasa genetik.
Salah satu tantangan utamanya adalah isu etika terkait rekayasa genetik. Pertanyaan mengenai apa yang seharusnya dilakukan dengan kemampuan untuk mengedit gen menimbulkan debat di kalangan ilmuwan etikus dan masyarakat umum. Misalnya, pengeditan gen pada embrio manusia dapat membawa implikasi jangka panjang yang belum sepenuhnya dipahami. Kemudian data besar. Dengan meningkatnya volume data biologis yang dihasilkan dari teknologi modern seperti sequencer DNA, generasi berikutnya NGS, tantangan baru muncul terkait pengelolaan dan analisis data besar. Memproses informasi ini memerlukan alat analisis canggih serta keterampilan statistik yang kuat. Kemudian keamanan data. Keamanan data juga menjadi perhatian penting dalam penelitian biologi modern. Data pribadi terkait kesehatan individu harus dilindungi agar tidak disalahgunakan atau jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian, terdapat masa depan informasi dalam biologi. Yang pertama, integrasi AI atau machine learning. Penggunaan kecerdasan buatan AI atau AI dan machine learning dalam analisis data biologis akan terus berkembang. Teknologi ini memungkinkan peneliti untuk menemukan pola-pola baru dalam data besar yang mungkin sulit diidentifikasi secara manual. Sebagai contoh, algoritma pembelajaran mesin dapat digunakan untuk menganalisis citra mikroskopis sel atau jaringan untuk mendeteksi kelainan dengan akurasi tinggi, sebuah kemajuan besar dalam diagnosis medis. Kemudian, biologi sintesis adalah bidang baru yang menggabungkan prinsip-prinsip rekayasa dengan biologi untuk menciptakan organisme baru dengan fungsi tertentu. Ini membuka peluang untuk inovasi di berbagai bidang seperti energi terbarukan atau misalnya mikroba penghasil biofuel hingga produksi bahan baku ramah lingkungan. Yang ketiga, personalisasi pengobatan. Dengan kemajuan genomik personalisasi, kita akan melihat lebih banyak pendekatan pengobatan berbasis individu di masa depan. Ini berarti bahwa terapi akan disesuaikan berdasarkan profil genetik pasien sehingga meningkatkan efektivitas pengobatan sekaligus mengurangi efek samping. Kesimpulannya, dalam ruang lingkup biologi, pemahaman tentang hubungan antara data dan informasi sangat penting untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Dengan proses konversi yang tepat, data mentah dapat diubah menjadi informasi berharga dan mendukung penelitian, pengambilan keputusan, dan aplikasi praktis. Meskipun ada tantangan dalam pengolahan data dan informasi, upaya kolaboratif antara ilmuwan, lembaga penelitian, dan pemerintah dapat meningkatkan efektivitas penggunaan informasi dalam biologi. Dengan demikian, kita dapat lebih memahami dunia biologis dan menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan kesehatan masyarakat dengan lebih baik. Dalam era digital modern ini, integrasi teknologi informasi dengan biologi semakin erat. Penggunaan AI dan machine learning dalam bioinformatik telah membuka pintu menuju era translasi genetik yang lebih presisi. Oleh karena itu, penting bagi para ilmuwan biologi untuk terus mengintegrasikan konsep informasi dalam penelitiannya agar dapat memberikan kontribusi maksimal dalam bidang ilmunya. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa betapa pentingnya informasi dalam biologi sebagai dasar fundamental untuk memahami dan mengoptimalkan fungsi-fungsi vital organisme hidup. Informasi ini bukan hanya berguna bagi ilmuwan, tetapi juga bagi masyarakat umum dalam upaya melestarikan planet ini demi masa depan yang lebih baik. Sekian presentasi esai dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf.